Selamat pagi. Tema pagi ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Begini firman-Nya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Dicatat dalam Lukas 6 ayat 27. Dalam berinteraksi dengan sesama, kita pasti pernah mengalami konflik. Saat itu terjadi, biasanya kita akan berusaha untuk memenangkannya. Kita nggak mau kalah, apalagi jika merasa berada pada posisi yang benar. Konflik itu biasanya berujung pada tindakan yang saling memusuhi, menyakiti, bahkan melukai. Bahkan tindakan yang paling ekstrim adalah membunuh. Hal ini bisa kita katakan sebagai manusiawi. Membunuh itu bisa membunuh karakter juga, membunuh semangat dan lain-lain. Pasalnya kita memang sudah terbiasa berpikir bahwa musuh harus dikalahkan dengan cara apapun. Namun, Yesus menawarkan cara lain dalam menghadapi konflik. Sebuah alternatif agar kita menang tanpa ada yang merasa kalah. Nah, caranya dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Cara ini akan memutus lingkaran setan akan hasrat balas dendam. Yesus juga menegaskan bahwa berbuat baik tidak boleh hanya dilakukan kepada orang baik, saudaraku. Akan tetapi kita juga harus melakukannya kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jika telah melakukannya, Allah akan membalasnya dengan kebaikan kepada kita. Yesus mengatakan kita harus melakukannya karena Allah sebagai Bapa kita juga sudah melakukannya. Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikianlah identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Seperti Allah baik terhadap orang baik ataupun orang jahat, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Matius 5 ayat 44 sampai 45 dicatat. Kita pun demikian, kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang baik maupun orang jahat. Yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin kita bertanya-tanya, lantas bagaimana ya caranya mengasihi musuh? Bukankah prakteknya sulit? Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Dalam hal ini kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Yusuf itu dipandang oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka, Yakub. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun dia tetap menyatakan kebaikan kepada saudara-saudaranya yang jahat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus sudah meminta kita untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, dan semua cerita-cerita tentang kisah-kisah orang yang dibenci, yang dimusuhi, bahkan dianiaya sudah ada di Alkitab. Itu artinya sebagai manusia kita ternyata mampu mengasihi musuh kita seperti cerita tentang Yusuf dan juga tentang Yakub. Saudaraku, selamat menjalani hari ini bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.